Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi di tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Dengan saya Ovi Wulandari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Aceh Tenggara. Tujuan pembelajaran khusus. 1. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma apresiatif? Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, visi guru penggerak yaitu mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, dan menuntun murid belajar sesuai profil belajar Pancasila. Dan prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Berikut tahapan bakja dari prakarsa perubahan. Tahapan pertama, B. Buat pertanyaan utama, define. Pada tahap ini, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. 3. Mencari tahu karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik. Tahap yang kedua, A. Ambil pelajaran, discover. Pada tahap ini, ambil pelajaran. Pertanyaan muncul adalah 1. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kelas, dan teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? 2. Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. 2. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tahap yang ketiga, G. Gali mimpi, dream. Pada tahap ini, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? 2. Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? 3. Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid. 2. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. 3. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Tahapan yang keempat, J. Jabarkan rencana, desain. Pada tahap ini, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Apa langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? 2. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? 3. Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Membuat perangkat pembelajaran LKPD model pembelajaran yang inovatif dan tepat. 2. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pembelajaran. 3. Pemberian apresiasi salah satunya reward pada murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi dalam pemanfaatan teknologi. Tahapan yang terakhir yaitu A. Atur eksekusi, deliver. Pada tahapan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Siapakah yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan baik dan konsisten? 2. Bagaimana agar terwujud meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan sejawat. Kemudian membuat variasi pembelajaran menggunakan teknologi di setiap materi pembelajaran. Sekian pembahasan kali ini, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.